quality control ini sendiri untuk mengawasi dia mulai dari bahan baku dari pertama kali masuk, baik itu bahan baku untuk produksinya, untuk air, dan bahan baku kemas itu adanya di bagian QC ya, di pengawasan QC. Itu termasuknya ke ada incoming material, ada in process, sama barang jadi. Jadi untuk bahan baku kemas sendiri sebelum kita gunakan di sini harus lulus dulu, kita cek dulu ya, dia ada sertifikat halalnya, terus ya sesuai dengan spek yang kita gunakan di perusahaan ini atau tidak. Setelah lulus dari QC, baru si bahan baku kemas baru bisa kita gunakan. Bahan baku kemasnya ada terdiri dari karton, cup, botol, tutup botol, ada lid. Lid itu untuk yang nutup cup itu atasnya namanya, cup itu ya, itu udah diopen belum air? Terus ada straw ya, sedotannya, ada lakban. Nah itu untuk produknya. Dan untuk bahan baku air sendiri kita mempergunakan bahan baku air dari mata air Gunung Ciremai ya, nama mata airnya itu Manggong. Nah, sebelum air diproses, sebelum kita jadi bahan jadi seperti ini, ada tahapannya dulu. Jadi dari sumber air itu kita tampung ada bak air namanya. Sebelum masuk ke ada water treatment. Nah itu water treatment sendiri ada tahapan-tahapannya juga. Pertama itu ada sand filter, kedua carbon filter, ketiga itu ada zeolit sama karang jahe, keempat itu ada mikrofilter ukuran 5 mikron sama mikrofilter ukuran 3 mikron. Jadi mikrofilter itu ada 2 tahapan. Setelah dari mikrofilter kita ada buffer tank. Jadi si air yang sudah melalui proses filtrasi, nah kita tampung dulu di buffer tank. Setelah dari buffer tank kita tarik ke atas, dia ada ozon ya, proses ozon. Fungsinya ozon sendiri juga itu untuk sebagai desinfektan. Jadi si bakteri-bakteri yang ada di air baku itu kita bunuh dengan UV, dengan ozon ya. Ozonnya konsentrasinya 0,2 sampai 0,4 ppm. Setelah dari ozon, jadi air dicampur ya, ada mixing pipe, dia dicampur di situ antara air sama ozon. Nah setelah proses mixing, kita lewatkan di UV, lampu UV. Nah lampu UV juga fungsinya untuk desinfektan juga ya. Dia mungkin nggak ada hubungannya ya sama adik-adik di sini ya, cuman kan jadi kita kasih tahu aja prosesnya seperti itu. Jadi nggak bisa langsung kita minum. Kata tadi adik kan minta yang langsung dari mata air gitu ya, yang benar-benar segar. Emang airnya segar, cuman belum layak untuk dikonsumsi gitu. Jadi harus dibunuh dulu bakteri-bakterinya. Apalagi kalau di air itu kan banyak itu ya kontaminasinya. Ya si UV itu fungsinya sama aja ya kayak ozon, cuman dia jadi ada tahapan berikutnya tuh si UV itu sendiri untuk nge-reduce kadar ozonnya sendiri, sama untuk membunuh bakteri dengan cara dia merusak DNA-nya supaya dia nggak aktif ya. Setelah dari di UV, nah baru masuk ke finish tank. Nah dari finish tank itu baru bisa diproses, dikemas. Ya, ada yang mau ditanyakan, mungkin kurang familiar ya. Kalau yang kemarin kan anak-anak kimia gitu ya, jadi mereka udah pada agak-agak ngerti gitulah. Kalau ini kan ekonomi, jadi mungkin nggak ada hubungannya. Sesuatu yang baru juga mungkin. Nggak ada, saya itu kan tadi penambahan tadinya sudah
sih itu aja. Kalau untuk proses untuk air minumnya hanya seperti itu aja. Setelah dari finish tank kan kita masuk ke filler tank. Nah dari filler tank itu baru kita kemas si cup, ada botol. Bu semua saja produksinya juga, jadi satu tahun kan rupanya di dalam itu untuk produksi cup sendiri itu per harinya per mesin itu 3.000 ya. Per mesin 3.200 ya. Kalau sekarang kan masih 3.000 per sip, 3.000 dus per sip satu mesin. Jadi per sipnya itu 2 mesin. Kadang kalau kebutuhan botol banyak ditambah botol jadi 3 mesin. Untuk botol sendiri berapa Bu? Masih soalnya belum terlalu masih apa namanya, kalau kita tuh trial error ya. Jadi sudah dipasarkan cuma belum, mungkin apa ya, peminatnya belum terlalu banyak gitu ya, karena baru. Jadi mereka masih lebih menggunakan merek-merek yang sudah ada di pasaran ya, yang sudah ternama kayak Le Mineral, Aqua kayak gitu. Sedangkan Adija sendiri mungkin masih awam. Lebih gitu. familiarnya cup ya. Iya Kak. Nah kalau udah kan? Udah mungkin ya, nanti Cuma itu aja sih. Untuk proses cuma segitu. Kalau ada yang kurang paham, ya silakan ditanyakan. Mumpung Boisnya nih nanti belum berlanjut ke produksi satu-satu ya. Jadi dari Bois yang tadi dijelaskan materinya, kira-kira mau ada yang ditanyakan nggak? Ya, Bu, etatena apa sih zeolite itu Bu? Mungkin lebih kritis ya. Biarpun misalnya kayak si Ibu juga ya, si Ibu bergeraknya di bidang umum gitu ya. Tapi kalau misalnya ke bidangnya Bois gitu, suka usul pengen tahu gitu. Karena suatu saat Anda bisa saja nanti Boisnya udah pensiun bisa menggantikan Bois di sini. Ya Bu, siapa tahu gitu. Ada yang mau ditanyakan sekitaran? Sok mangga. Perkenalkan dulu dari mana? Duluan tuh tadi dia duluan gitu. Berdiri, berdiri. Ya. Sebelum menginjak ke yang lainnya, dari mungkin 2 teori tadi ya, dari Ibu, dari Bois, mangga ditanyakan dulu sebelum nanti beranjak ke teori selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Renat Jaura Maulani dari Epos E. Di sini saya ingin menanya, tadi kan proses produksi ya Bu. Jadi berapa lama proses produksi air dari sumber mata air harus mengalami proses produksi yang tadi? Berapa lama untuk bisa menjadi air kemasannya? Kalau berapa lamanya enggak ini ya. Jadi saat kita produksi, nah itu kita proses. Mungkin kalau untuk Udah siap sih ya. iya, jadi kalau udah kita produksi berarti itu udah bisa langsung dijalankan udah. Cuma konsumsinya mungkin ya. Kalau untuk dikonsumsinya kita harus sampai ozonnya itu hilang baru kita bisa konsumsi. Nah, kira-kira itu berapa lama Pak tidak bisa dikonsumsi? Kalau untuk cup sendiri dia kurang lebih 10 jam ya ozonnya sudah tidak ada. Nah untuk botol 24 jam, kalau untuk galon bisa 24 jam lebih. Jadi untuk produksi itu tidak bisa langsung diminum, makanya kita untuk anak-anak karyawan sendiri kita sediakan galon yang itu udah dari 1 hari yang lalu. Kalau yang lagi di ini kita tidak boleh karena kan dia airnya masih ada ozonnya, jadi nggak bisa diminum karena si ozon itu pun bahaya untuk kesehatan kita ya kalau dia masih ada. Makanya kita jadi produksi itu nanti kita makannya nyambung. Jadi produksi itu kita ini ada di sebelah sini, sebelah sini, sebelah sini. Jadi itu nantinya nih yang dimuat itu adalah yang terlama dulu untuk dijual. Karena itu berarti kalau yang baru kita belum bisa untuk dijual karena masih ada kandungan ini. Ada lagi? Ya.
siapa yang nonton? Siapa nih? Palu-palu ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, nama saya Muhammad Abdul Dewa. Saya dari kelas A jurusan Indonesia. Ya. Izin bertanya terkait dengan proses produksi dan proses distribusi. Ada nggak sih tantangan atau hambatan dalam proses produksi? Salah satunya misalnya pengambilan air dari mata airnya. Terus tantangan distribusinya itu apa? Sejelas ya di sini kan tempatnya itu jauh dari Gimana bisa laku gitu ya? ya. Saya itu distribusinya itu Oh, seperti pertanyaan apa? yang bagus. Terus tantangan misalnya cuacanya tidak jalan, tidak bagus lah gitu. Itu gimana Dari sih? segi voice, mangga menjawab yang prosesnya dulu. Kata susah pengambilan kan sudah diambil. Kalau untuk air bakunya sendiri, nah kita sudah alirkan ke sini ya pakai pipa. Jadi nggak ada kesulitan. Paling ya kesulitannya itu karena kita melewati kayak parit, kebun orang, nah gitu ya. itu riskannya kayak ketimpa batu atau apa kayak gitu. Ya, Kita 5 kilo ya Bu, 3 kilo. Sekitar 3 kilo. ya dari 3 sini kilo ke dari mata sini. air. Terus untuk hambatannya paling kalau cuaca lagi jelek nih, airnya bisa jadi dia kotor kayak gitu. Itu pembersihan yang memang lebih sering gitu, yang biasanya untuk klinik sanitasi 1 minggu sekali. Kalau cuacanya sedang tidak memungkinkan seperti ini, curah hujannya tinggi, kita 1 minggu bisa 2 kali 3 kali pembersihan gitu, biar airnya tetap layak untuk digunakan. Bak reservoir ya yang penampungan itu. Kalau dalam proses produksinya nih, Ya. bahan baku itu udah ada nggak sih hambatan dalam produksi ini? Misalnya airnya itu udah ada dalam pabrik hambatannya. Kalau hambatan paling lebih ke mesinnya ya. Nah, ada kendala dari mesin, mungkin Trouble, makanya kita Oh, mesinnya ada trouble. 3. cuman itu. Jadi menambahkan dari bus mungkin dari proses airnya kita alhamdulillah ya selama ini tidak ada kendala karena kita juga ada bak penampungan. Terus dari segi ini juga kita ada perawat apa yang memelihara khusus gitu. Jadi Pemeliharaan. mereka itu standby 24 jam nih kalau misalnya air tidak mengalir ke bak penampungan. Si orang tersebut tim ini langsung itu mau jam 1 malam, jam 2 pagi waktu itu mereka udah siap. Jadi si bak penampungan itu tidak pernah kosong sehingga tidak menghambat ke proses produksi. Paling yang menghambat itu mesin. Tapi kita ada 3 mesin, jadi setiap harinya itu kita produksi dengan 2 mesin. Jadi 1 mesinnya ini cadangan. Suatu saat si mesin ini kita si produksi langsung pindah ke sini, jadi tidak mempengaruhi hasil produksi. Itu saja. Dan untuk distribusi tadi ya, ini harusnya bagian marketing, tapi marketingnya kebetulan lagi di luar. Jadi mungkin sih setiap mungkin usaha apa aja itu kan memang ada momen-momen khusus ya Bu. Ada kendala-kendala khusus seperti misalnya kita di produk air minum itu kesulitannya pas musim hujan begini nih, itu trennya tuh turun gitu. Karena apa? Karena mungkin setiap orang itu yang tadinya kalau musim panas minum 1 hari 1 botol misalnya, karena musim hujan karena dingin tidak minum 1 botol, cuma setengah botol mungkin itu. Jadi mempengaruhi, tapi balance-nya nanti kita pas di musim panasnya mungkin permintaannya itu akan lebih dari sebelum-sebelumnya. Jadi subsidi silang tuh kalau di ekonomi kita bisa subsidi silang dari misalnya ke sepi ke rame gitu. Jadi nanti pas per tahunnya itu kita ambil rata-ratanya flat gitu, tetap masuk. Paling kompetitor ya sekarang itu Nah, kan banyak. kompetitornya banyak nih ya. Banyak merek-merek yang baru dan harganya lebih murah. Nah, itu kendalanya di Ya situ. mungkin di situ, tapi kita emang si Aji ini udah kenalnya airnya tuh agak beda katanya. Mungkin adik-adik sendiri bisa merasakan sih, nanti boleh coba lihat produksinya. Itu kalau produksi embun kayak keluar dari es. Mungkin kelebihannya itu sih katanya si Aji, tapi emang kita udah ketergantungan dengan Adija. Kalau misalnya nih ke Cirebon, ke Baso, terus minum produk lain mungkin nyaman ya. Jadi di lidahnya itu
Udah beda sih gitu. Katanya sih lidahnya sudah tidak bisa digantikan, jadi alhamdulillah sih persaingan banyak juga ya kan, harganya lebih murah, si Aziza tetap bisa bertahan sampai sekarang. Ya. Untuk distribusi karena kita di pegunungan juga sebenarnya tidak mempengaruhi ya. Karena kan kita sih penjualan itu sampai 24 jam sampai dengan 24 jam berarti sampai jam 12 jam. Jadi baik pagi siang sore permintaan masih sampai pagi. Ya. Terima kasih. Puas? Ada lagi? Mungkin lanjut ke yang produksi ya. Jadi kita produksinya itu kita ada 2 shift. Kita produksi dari jam 7 sampai shift pertama dari jam 7 sampai 15, shift kedua dari jam 15 ke 23. Di satu shift tersebut kita ada 2 grup yang menggunakan 2 mesin. Jadi grup A yang mesin A misalnya, grup B pakai mesin B dengan hasil produksi per grupnya itu 3.000. Jadi satu hari satu shift kita produksi di 6.000 dikali 2 shift jadi di 12.000. Ini soal permodalan ya. Aziza kan dari air gunung ya. Ya. Berarti modalnya mesin aja. Kita air juga kita ini kan kebetulan saya lagi mengurus dia. Kita biarpun ngambil air di mata air nih, gunung itu juga punya pemiliknya. Jadi kita izin ke Taman Nasional Gunung Cermai yang berada di Kuningan. Itu tuh kita punya izinnya itu mulai dari 2018 turun dan masa waktunya itu sampai 10 tahun itu sampai 2028. Dan itu keputusan dari Kementerian Lingkungan Hidup karena di Balai Taman Nasional nih Gunung Cermai ini, jadi kita mengambil sesuatu yang ada di taman tersebut, jadi kita ada retribusi, ada pajaknya yang harus kita bayar. Itu namanya PNKB, tanpa PNBP, Pendapatan negara bukan pajak. ya itu termasuknya ke PNBP. Apa lagi yang ditanyakan? Semua sih, jadi PDAM pokoknya yang airnya ambil dari taman dari Gunung Cermai ya biasanya itu ada izin, jadi tidak sembarang. Kita juga untuk debitnya nih, misalnya karena airnya melimpah, kita tidak sembarangan harus misalnya kita ini tidak bisa, kita ada ketentuannya minimal, debit minimalnya kita udah ada. Jadi kalau lebih dari itu karena kita ada charge. Dan kebetulan mungkin nanti bisa di browsing untuk ini kita ada kenaikan di pasal 36 2024 mengenai energi air dan massa air, itu nanti kita ada kenaikan di 36%. Mungkin nanti kalau lebih jelasnya mungkin bisa browsing. Ada ya, enggak? Ada bertanya? Takut digigit. Ya kelihatan. Kalau sekarang itu sumber mata airnya pernah kering nggak dari 2015? Kalau kering enggak, cuman mungkin debit airnya lebih kecil. Tapi masih mencukupi kita. Ya, iya, masih Berarti produksinya di situ sampai 2028. ya. Karena kan kalau musim hujan mungkin airnya musim hujan air banyak, namanya juga mata air karena kemarau emang agak kurang, tapi masih bisa. Ya itu kan sesuai dengan ini debitnya, debit airnya. Ada lagi? Bukan kena Ya. Aziza ini didistribusikannya sudah sampai mana aja dan per hari itu Ada yang bisa mewakili teman-temannya menjawab? Barangkali kan? Berarti menyimak fokus kalau bisa menjawab. Ada tanyakan adanya, nanti bisa dijawab sama temannya. oh iya kalau boleh tahu omset per bulan
Oh iya, omset per bulan. Per bulan itu 250 dus. 250 250 ribu. Bisa di 3M ke atas. Ya, satu kartusnya itu 11 tiga. Tinggal 250 ribu itu dikali 12 tiga aja. 12.300 ya. 300 kali 250 ribu. 250 ribu terus dikali 12.300. Itu bisa lebih di 250. Kita ambil aja. Iya, nggak tahu. Mungkin menaikkan pasar. Iya, benar. Ada itu bagian kita per bulan 300 ribu. Jadi nanti kalau misalnya karena mungkin permintaannya berkurang karena mungkin kan gitu. Jadi paling nanti untuk produksinya namanya handcrete yang berisik. Ini yang tulisannya apa? ya, jadi sebelum dijual itu sebenarnya udah bisa dijual karena kan kita ada CCP yang critical control point-nya itu di ozone finish tank. Kalau pas saat produksi ozone finish tank kita dapat di 0,2 ppm dan layak untuk dijual. Sudah layak untuk dijual tapi belum bisa dikonsumsi. Jadi kita dulu. Kalaupun kita mau beli yang sekarang tidak apa-apa, cuman nyampe rumah jangan dulu. Waktu itu resepnya itu kan beda-beda. Emang kalau pas dapatnya rasanya enak seger gitu ya beda. Tapi kadang beda-beda itu faktor dari apa? Ya, kalau itu kan di dusnya itu ada cara penyimpanannya. Nah, kalau kita dapat pas banget airnya yang nggak enak, kayak bau apek atau kayak ada bau-bau kayak air kelapa, nah itu ada kontaminasi. Kalau kayak bau sabun mungkin dia penyimpanan di tokonya, di toko atau di distributornya. Nah itu mungkin di dekat sabun atau apa. Nah kalau untuk yang kayak rasa apek atau apa itu bisa jadi dia dari migrasi plastik. Ya, itu yang bikin bau kayak air kelapa atau bau apek itu namanya asetaldehid. Jadi dia larut ke air. Jadi ada kayak bahan kimia yang dicampur saat pembuatan cup. Nah dia larut ke air karena faktor penyimpanan juga, intinya ke penyimpanan kan tidak boleh yang tidak sesuai dengan ya. penyimpanan yang tidak sesuai dengan yang sudah distandarkan di industri itu. Jadi penyimpanan air ini di suhu di atas 26 derajat itu udah bisa merubah rasanya, apalagi terkena sinar matahari langsung, nah itu bisa merubah rasa. Iya, Ya, dari penempatan. Apalagi kalau ditaruhnya dekat minyak atau kadang bensin ya. Karena kan banyak juga ya kayak rekrut dari toko dia kayak bau sabun, bau kertas. Nah kalau yang bau kertas itu biasanya si kondisi kartonnya sendiri dia udah basah, kehujanan, apa gitu ya. Nah dia kan si cup ini walaupun kelihatannya nggak bocor nggak apa, tapi dia punya pori-pori. Jadi si bau rasa itu bisa terserap sama mereka. Seru ya ternyata ya. Karena walaupun Gelas punya pori-pori loh tuh. Gelas punya pori-pori. karena kita ya. juga di sini punya return sampel ya Bu ya. Jadi suatu saat ada yang komplain atau apa kita sampelnya bapak ternyata yang kita bandingkan sama yang mereka komplain kan, padahal ada yang udah 2 tahun 3 tahun ternyata return di sini masih bagus karena emang penyimpanan di sini bagus. Apalagi yang toko sembako ya, kadang lihat itu ya, itu ya sembarang kadang tidak diawasi. Karena kan sebenarnya penempatannya juga harus tidak boleh nafsu.
Ada lagi? Ya. Siapa namanya? Hah? Malik. Iya, Malik. Saya izin mengkonfirmasi tadi itu yang 250.000 itu penjualan per bulannya. Iya, Ya, rata-rata. rata-rata. Soalnya tadi juga kan mungkin 12.000 per hari ya. Iya, Itu produksinya 12.000 per hari. Iya. Dalam sebulan itu 250.000. Iya. Rata-rata. Iya bagus, itu kan berarti minimal gitu kan. Ada lagi? Pikiran apa? Kalau si Ibu juga kurang ini ya, katanya si Aziza itu jadi si orang yang lagi umroh nih. Aziza itu bener enggak sih kalau bahasa Arabnya air apa? Katanya sih dari bahasa apanya itu si Aziza ini air, gak tahu Yunani atau apa sih, kurang tahu sih, tapi artinya air katanya sih. Iya mungkin Ibu juga masih tanda tanya sampai sekarang ini. Berarti dari Soalnya pemiliknya udah nggak ada almarhum, jadi saya nanya juga susah. itu beda lagi. Kan Namanya dari Aziza, dulu. dan kebetulan kan Oh, iya. Aziza itu Islam banget ya, dan kebetulan yang punya ini kita Katolik, tapi si Pak Dodi ini tetap menghormati nama, Iya tuh udah dari. jadi tidak mengganti. Tapi mungkin nanti kita ada second brand yang baru, yang pemilikan yang baru, tapi tidak akan menghapus aja. Tapi jadi nanti kita akan ada beberapa merek untuk mendongkrak apa sih ya, kan kalau istilahnya kalau Aziza ini misalnya levelnya untuk premium ke atas misalnya kita, dan nanti ada produk kedua namanya second brand, itu bisa untuk di bawahnya. Jadi yang di bawahnya tetap kita milik Jepangkar ya, tapi dengan nama yang berbeda. Itu terobosan ya, namanya terobosan. Jadi kita tetap bisa nih mengambil konsumen pelanggan yang bawah misalnya gitu, karena ada aja Aziza mah mahal. Jadi kita emang Aziza emang harganya udah di rata-rata merek lain. Jadi nanti kita untuk yang bawahnya kita ini dengan yang mau kita urus nih, kita mau kita juga ke LPH misalnya. Itu Anissa. Anissa itu nama putri dari Pak Dodi. Apa Arista? Anissa. Anissa. Ya? Iya. Anissa. Enggak tahu kenapa. Kerja sama apa? Maklon. Boleh. Boleh. Oh, jadi kita sebenarnya selama ini ya kita udah bekerja sama dengan beberapa distributor. Itu kita, misalnya kita kan pemasaran mulai di Indramayu, Cirebon, Majalengka, Kuningan, kita udah target. Kuningan kita udah ada 6 distributor, dan Indramayu kita udah 1 distributor, di Cirebon ada 4, itu udah ada tersendiri. Jadi misalnya di Kuningan sehingga bisa mencapai 250.000 itu kita bagi, misal Kuningan 60.000, Indramayu 130, Cirebon berapa gitu ya, 250.000 itu udah ada perjanjiannya sendiri gitu. Jadi dia harus mencapai targetnya karena dia mau memegang area Indramayu sehingga orang lain tidak bisa masuk ke area situ. Jadi kayak Indramayu yang ada di Indramayu itu kita dengan satu orang dengan pengambilan dia itu satu hari bisa mencapai 4.000 sehari, tapi kita tidak bisa masuk ke areanya dia karena kita sudah komitmen dengan dia, karena dia juga sudah komitmen dengan kita dengan bisa mencapai target, bisa targetnya dia terbang sama udah ada ini sendiri kayak Kuningan udah nih orangnya ya orang itu aja, jadi tidak ada orang lain, jadi kita tidak bentrok dengan merek sendiri karena udah orangnya itu aja tapi dengan target masing-masing. Ada lagi? Puas gak? Puas. Oh. Barangkali belum puas maka ada lagi? Iya? Izin bertanya, kalau itu selanjutnya ada pembahasan lagi apa? Saya jawabnya tuh cukup di sini aja. Mau dari mana? Masalahnya kalau
semua sih udah selesai, mungkin nanti langsung ke lihat-lihat aja ya, misalnya plan tour gitu. Tadi misalnya kan dari Bois, oh produksinya sekian, prosesnya sekian mungkin tadi, tapi untuk proses nanti ke dalam mungkin ada yang mau melihat mangga, tapi cukup terwakil hanya 1 orang atau 2 orang, jadi nanti bisa misalnya gitu. Mangga kalau udah misalnya materi kita langsung plan tour nih, oh cara produksinya, jadi produksinya sendiri, anak-anak ini ada waktu tersendiri kalau packing itu, misalnya kecepatan packingnya itu harus ada, enggak di packing sama orang gitu. Jadi 1 orang itu harus 1 menit itu harus 2 dus, 1 dus itu harus 30 dus. Nanti ada satu. Nanti bisa dilihat nih, kalau misalnya terlambat nih, kita terlambat packing, produknya itu bisa ke belakang dan itu bisa mengakibatkan reject produksi. Kalau mau banyak kali lebar sebenarnya kita masih banyak ya Bu. Ya kalau masih ada pertanyaan mangga, kalau udah nggak ada baru boleh lanjut. Ada lagi nih? Ya. Masih ada cewek-cewek juga masih yang banyak kan tuh. Saya kan nanti di tugasnya akan membahas pelaporan atau laba rugi. Pertanyaan saya paling ke biaya tetap dan biaya variabel dalam 1 bulan. Nah Bu, kalau yang keuangan kita teh sebenarnya nggak itu ya, ada ini tersendiri teh. Ada Jadi harus budget tersendiri yang tidak bisa dijawab sama produksi. ya. Itu mungkin lingkupnya beda ya. Ya, ya. Gitu. Kalau untuk keuangan sendiri, mungkin yang tadi umumnya aja kita bisa share-nya, berarti target kita misalnya penjualan sekian kali sekian, mungkin di umumnya aja seperti itu. Tapi kalau untuk detailnya ke laba rugi kita tidak bisa menyampaikan karena itu ada di keuangan pusat. Ibu, kalau di sini hanya sekedar produksi penjualan dan uang itu. Ibu, Iya, kita kurang. yang mau kata itu? Selanjutnya saya jadi penasaran Bu. Ya. Jadi bertanya, kan kalau laba rugi itu kan total revenue dikurangi total cost. Sedangkan kalau misalkan total revenue, sedangkan misalkan tadi yang terjual kan hanya 25.000, sedangkan kalau 12.000 dikali 30 kan 36, itu kan ada sisa. Nah total costnya ini yang kejualnya ada apa sama yang nggak kejualnya juga Bu, untuk menentukan laba rugi. Sebenarnya itu kan karena target produksi ya, kan produksi sendiri juga tadi bilang menyesuaikan dengan permintaan. Jadi tidak harus 1 hari itu 12.000. Kalau misalnya stok barang jadi kita tidak kontrol, biasanya kita karena produksi kita itu ada statusnya ada karyawan harian karena tetap. Jadi untuk produksi itu kalau misalnya memang barangnya udah penuh, biasanya stok produksi jadi di 1 bulan itu sudah tidak sampai 300. Jadi kita menyesuaikan dengan, makanya penjualannya rata-rata di 250.000. Kenapa? Karena pernah di 1 bulan itu kita melebihi dari 36, tapi pernah ada 1 bulan itu kita susut gitu karena kan musim. Jadi mungkin produksinya sih kita down off. Tapi untuk keuangan maaf kita emang tidak bisa untuk nge-share karena kenapa itu, karena keuangannya ada di pusat di Jakarta karena kita kantornya di Jakarta. Kalau di sini kita hanya produksi dan menjual aja, dan untuk pembelian bahan baku apa itu dari Jakarta. Ada bidangnya sendiri ya? Kita hanya menerima aja di sini. Jadi kita udah tinggal terima aja di saya kayak kantornya, kita tinggal bongkar aja. Cupnya kita tinggal bongkar aja. Pembelian apa dari pusat. Jadi bahan-bahan semuanya Kalau pabrik mah di sini. direncanakan dari pusat, di sini tinggal ngolah saja gitu. Ya, kita sih namanya kita cuma pabrik pengolahannya aja, dan kalau misalnya pembelian apa Sekarang berapa, berapa gitu. Gitu Malik. Ya mungkin kalau biaya produksi itu kan juga termasuk biaya produksi kan termasuk listrik, termasuk tenaga kerja, termasuk sebenarnya gitu ya. Tenaga kerja termasuk, terus kita ada pemeliharaan mesin juga ada, spare part gitu kan. Karena mesin juga kan ada biayanya. Semua ibu bisa karena ibu juga di ekonomi ya, cuman mungkin datanya itu kita ada di Jakarta. Mungkin komposisinya Komposisinya aja mungkin, komposisinya aja yang mungkin
saya bisa jelaskan, tapi untuk nominalnya ada di ibu saya. Nah, untuk promosi ada nggak sih? Kita ada di marketing, kita ada biaya Iklan promosi misalkan. marketing. Kita paling untuk iklan belum ada Bu, paling di medsos aja, kita ada di Facebook, kita ada Instagram juga ada, boleh dilihat nanti di www.azizamineral, di situ mungkin nanti muncul di situ ada. Nah, itu masuk Terus biaya promosi kita biaya untuk di promosi kadang ada beberapa yang sudah kita lakukan itu kayak kartu itol kita udah itu, terus kayak bener-bener gitu, terus gitu, kayak misalnya merchandise seperti topi, baju apa gitu sih yang kita lakukan. Oke. Ada lagi? Kalau ekonomi emang harus ngebahasnya itu sih, Iya, baru iya. cuman mungkin dari Tadi ada gambaran sih yang tadi. paling di kita sih emang kalau misalnya biaya itunya sih paling di listrik, tenaga kerja, pemeliharaan mesin, sama ada retribusi ke Pemerintah. desa. Oh, ke desa. Kita ada, Tenaga kerja ada berapa? kita tenaga kerja ada 80 orang. 80 orang. 80. 80 dan terbagi di 2 shift ya. Oh. Kalau gajinya ya mungkin nanti bisa ditebak-tebak sendiri, kalau gaji kita di UMK 2.075.000 UMK kuning. 2.075.000. Itu rata-rata ya. Mungkin yang kalau Bu Is sama Bu Ika beda kan? Ya. 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 Ibu ingin bertanya kalau struktur manajemen perusahaannya itu kayak gimana? Itu kita dari atas kita ada komisaris ya, terus ke bawahnya kita ada direktur, ke bawahnya itu kita ada general manager, dan ke bawahnya itu ada manajer-manajernya, seperti kita ada manajernya itu ada di 6 divisi ya. 1 Ibu manajer HRD, 2 manajer QC, kepala ya di sini sih nggak manajer, kita sih SVP supervisor aja. Saya HRD, Bu Is QC, terus ketiganya produksi, keempatnya teknik, kelimanya marketing, keenamnya gudang. Ada 6. Biasa sih. Penanganan Untuk reject produksi, kalau untuk reject produksi langsung langsung dimusnahkan. Ya, kalau untuk reject loading saat kita editkan ke mobil, nah itu ada reject loading. Nah itu kalau yang emang bisa di-pick ulang, ya Kita untuk toleransi reject itu misalnya dari keseluruhan produksi, misalnya ada tuh ya biayanya itu kita rejectnya 1% dari total keseluruhan biaya produksi. Kita soalnya itu ada HPP produksi, ada HPP penjualan gitu. Jadi kalau reject itu di HPP produksi. Jadi nanti jumlah produksi berapa dikali 1% itu baru yang nantinya masuk ke HPP penjualan. ya ada lagi. Ada lagi? Ya? Nggak ada. Kecuali ada masalah di toko kayak tadi yang komplain-komplain itu baru boleh dikembalikan ke pabrik dan nanti kita ganti. kalau menentukan kadaluarsa tuh berapa? 2 tahun. 2 tahun. Ada luar 2024 jadi 2026 ya? Kenapa air kadaluarsa? Apa? Kenapa air kok kadaluarsa? Kenapa
Apa katanya guys kadaluarsa? Ada Sebenarnya nggak ada kadaluarsanya ya, karena kita sebelum menentukan kadaluarsa itu sendiri, jadi kita ada trial dulu. Nah, kita simpan airnya itu, nah dia bertahan berapa lama. Sebenarnya kalau penempatannya bagus, dia nggak ada kadaluarsanya, cuman kita tetapkan 2 tahun. Beda dengan makanan ya, makanan itu 1 tahun paling lama. Ada lagi? Ada lagi? Kalau nggak ada nanti kita langsung lihat proses produksinya. Lihat proses produksinya dari mulai mesin itu cetak, terus langsung gitu. Jadi kan dilihat. Nanti itu kan airnya nih, nanti sampai itu kan kenal itu. Jadi kita lihat. Mumpung produksinya belum selesai, jadi kita bisa lihat kalau produksinya selesai nanti nggak Tapi tidak bisa semua orang, tidak semua orang. Kalau boleh Ke dalam lihat ke proses produksinya di dalam paling 2 orang. 2 orang. kalau di Satu kelas yang asana, 1 kelas yang kalau yang untuk lihat proses produksinya 55 bisa ya. kalau ke sini di luar boleh, tapi kalau untuk proses produksi dari dalam ya paling dari Gantian aja ya. Jadi ini totalnya berapa?